Ya, yang mengikat. Tadi saya katakan 1 hari kita diatur 7,5 jam hari kerja kita. Oke, guru lain, ya. Guru kan dia punya jam mengajar, tapi waktu dia tidak mengajar kita juga hitung, begitu. Oke, 1 hari tidak masuk. Kalau guru kan harus masuk juga tiap hari, ya. Guru kan wajib, tenaga puskesmas wajib, kita semua wajib. Nah, bayangkan sanksinya. Kalau sampai 15 hari, kita masih teguran 5 sampai 30, teguran sedang. Kalau sudah sampai 30 lebih itu sudah mulai teguran berat. Apalagi kalau sudah lebih dari 46 hari. Itu dapat diberhentikan tidak dengan hormat. Dan saya mau bilang begini, untuk mengangkat PNS, kewenangan pemerintah daerah tidak punya. Karena itu kan tesnya sistem CAT. Tapi untuk memberhentikan, pemerintah pusat memberi kewenangan kepada kami untuk memberhentikan. Tentu tidak sewenang-wenang. Siapa yang melanggar tadi ketentuan-ketentuan? Artinya apa? Sekali lagi hari ini bukan saya mau menakut-nakuti, tidak. Pak Koko pernah dengan saya. Saya tahu menghargai mereka yang berkinerja baik. Tapi sekaligus juga harus diberi sanksi bagi mereka yang tidak disiplin, untuk memberi pembelajaran kepada yang lain, efek jerah kepada yang lain. Beberapa waktu yang lalu saya sidak di Puskesmas Towulu. Itu ada pegawai, dia bukan CPNS, dia PNS. Sejak dipindahkan ke sana, ditugaskan ke sana, dia melapor bulan Desember, dan sejak itu dia tidak pergi lagi sampai saat ini. Saya sampaikan sama Kepala BKD, kalau sudah dapat kita berhentikan tidak dengan hormat, kita mengacu kepada PP 53, ya, sepanjang ketentuan ini kita sudah tegur, tidak berubah, tegur lagi tidak berubah, maka ya saya rekomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat. Seperti itu. Agar supaya PNS lain, karena kita kurang lebih 6.000 PNS di Sigi, agar supaya yang lain melihat bahwa kami tidak main-main dengan disiplin. Dalam 100 hari kerja kami, dalam program 100 hari kerja Irwan Samuel yang pertama, penguatan dan pengetatan keuangan dan aset. Kenapa? Kita sedang mengalami pandemi dan kita semua harus ketat dalam hal keuangan dan aset yang kerjakan. Kemudian yang kedua, penguatan dan pengetatan disiplin ASN. Kenapa? Kita juga dalam masa pandemi boleh work from home untuk mereka yang berdinas. Tapi kan kenyataannya kemarin apa yang saya dapatkan waktu ada kelonggaran ini? Ada banyak mereka yang saya uji coba, saya tes. Apakah mereka, saya kan punya banyak cara. Saya juga dari bawah, saya juga PNS dulunya. Saya hubungi yang bersangkutan, tentu bukan lewat handphone saya, lewat handphone temannya. Video call, bukan telepon. Telepon, apa yang terjadi? Jam 11 siang, jam 10 siang, jam 11, jam 1, jam 2. Semua di tempat tidur. Yang kebetulan saya hubungi. Jadi dia kira temannya yang telepon. Saya bilang, bicara dulu. Bicara, saya langsung ambil handphonenya. Baru dia melompat dari tempat tidurnya. Rata-rata tidur. Tidak ada yang kerja. Tidak ada satupun dari yang saya tes tadi, itu sedang bekerja. Yang disebut bekerja. Sehingga kebijakan kita per 1 April, semua kembali bekerja di kantor dengan protokol kesehatan ketat. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Nah, untuk yang jauh-jauh, jangan pikir saya tidak sampai di sana. Kalau ada laporan masyarakat, saya tidak akan pernah memberitahu kepada pelapor, tapi tiba-tiba saya akan muncul di sana. Sekali lagi di mobil saya selalu standby. Motor gunung saya, sepeda gunung saya selalu siap. Bagi daerah-daerah yang hanya dijangkau dengan sepeda, saya naik sepeda. Bagi daerah-daerah yang hanya dijangkau dengan motor, saya pasti dengan sepeda motor. Saya parkir di mana mobil. Dan saya
Kalau bagian humas sudah paham, dia bilang, Pak, kami tidak akan mampu ikuti, jangan ikuti, tidak apa-apa. Jadi saya kadang-kadang jalan hanya dengan ajudan, ya, dengan ajudan. Jadi kalau ada 3 sudah bagus itu. Kalau saya sidak, ya, seperti ini saya bukan menakut-nakuti, tapi saya memberi sinyal, tapi sekaligus spirit, ya, dan support kepada yang mau bertugas. Ini pilihan kita. Saya sampaikan tadi, saya memilih sudah keluar dari PNS untuk jadi wakil bupati, maka saya harus menikmati pekerjaan saya ini. Misalnya, saya harus menerima tamu sampai jam berapapun, besoknya saya harus kerja mulai jam 8. Silakan cek saya di kantor. Pak Bupati juga demikian. Saya bersyukur karena Bupati dengan wakil di sini mantan PNS. Pak Bupati mantan Kepala BKD, mantan Kepala Dinas Pendidikan. Karena kami dua-dua mantan Kepala Dinas, makanya pagi kami berkantor. Walaupun Bupati dengan Wabub ini tidak ada absennya, tapi sebagai tanggung jawab, kami pagi sudah berkantor. Bahkan saya 7:30 saya sudah keluar rumah untuk persiapan sidak di mana lagi. Dan sidak saya tidak ada yang tahu selain saya sendiri. Ajudan pun tidak tahu. Nanti ajudan tinggal tiba-tiba saya arahkan, kita ke sini. Seperti itu. Dan tidak pernah kami sidak itu di bawah jam 8, selalu jam 8. Artinya sudah jam masuk. Ya. Dan ini akan kami terus lakukan. Pertama 100 hari kerja. Tapi saya mau yakinkan kami tidak akan berhenti sampai 100 hari kerja. Untuk urusan pengabdian kepada masyarakat, Pak Presiden menugaskan kami melalui SK Mendagri 5 tahun pimpin Sigi. Artinya 5 tahun kami akan melaksanakan program ini. Doakan kami dengan Pak Iwan bisa laksanakan program ini dengan baik. Ya, teman-teman Latsar yang kami hormati. Untuk mereka yang bertugas di wilayah pegunungan, ya, kami mensupport dengan daerah-daerah Dacil, ya, itu guru-guru. Begitu juga dengan kesehatan. Daerah terpencil yang diputuskan melalui keputusan menteri tentunya. Misalnya kesehatan. Itu wilayah Kulawi Selatan yang bertugas di Desa Moa, daerah terpencil. Dari 12 desa di Kulawi Selatan, 1 desa yang sulit di sana, Desa Moa. Untuk Pipikoro, 19 desa, semuanya daerah terpencil. Untuk Kulawi, wilayah Tobaku, ada 4 desa, itu daerah terpencil. Untuk wilayah Kecamatan Marola Barat, itu sebagian besar masih daerah terpencil desanya. Dan saya sampaikan tadi, tidak lagi desa yang saya tidak jangkau. Artinya saya sudah hadir bersama masyarakat berkali-kali. Masyarakat cukup dekat dengan kami, kepala desa. Jadi kami membuka ruang untuk mereka, untuk menghubungi kami langsung. Apalagi sekarang kami sudah membuka kotak pelayanan pengaduan. Ini harapan-harapan yang kami ingin sampaikan kepada para peserta Latsar atau para CPNS yang segera menjadi PNS. Sekali lagi ini pilihan kita. Maka saya mau sampaikan, satu orang itu menurut saya itulah pahlawan. Kenapa? Lebih baik mundur kalau tidak mampu. Itu prinsip. Saya pun akan mundur dari jabatan saya kalau saya merasa tidak mampu. Itu sampai saya sampaikan tadi, rakyat mempercayakan kepada kami 5 tahun, kami akan laksanakan 5 tahun, melaksanakan tugas-tugas pengabdian di Kabupaten Sigi bersama Pak Bupati Sigi. Nah, teman-teman CPNS, sepanjang masih usia belum pensiun, berarti itu pilihan kita. Masih belum terlambat kalau kita mau menyatakan mundur. Dibanding nanti diberhentikan tidak dengan hormat. Jadi menurut saya mundur lebih terhormat dibanding nanti kami berhentikan tidak dengan hormat. Saya berhenti pegawai dengan hormat. Ya, saya tidak, karena belum usia pensiun. Saya mundur terhormat.
Begitu. Saya sekali lagi, saya mohon maaf, saya memberi support hari ini ya, bukan saya menakut, tapi saya memberi support spirit dan berbagi kepada teman-teman CPNS. Ini pilihan kita. Jangan jadikan beban. Kalau kita jadikan beban, maka itu kita nikmati. Karena akan ada penghargaan-penghargaan dari pemerintah yang mau mengabdi. Bagaimana mau pintar anak-anak kita di pegunungan. Bagaimana angka APK tadi bisa naik. Angka kemiskinan bisa turun. Kalau kinerja kita, pendidik, tenaga kesehatan, dan pegawai lain yang di kantor-kantor, belum kita mengabdi dengan baik. Saya melihat saudara-saudara saya di pegunungan, kenapa mereka masih miskin? Kenapa mereka tertinggal? Karena SDM mereka tertinggal. Kenapa tertinggal SDM mereka? Karena guru-guru mereka jarang masuk. Masih ada kelas 6 SD di pegunungan itu, membacanya itu masih B tambah UBU, D tambah ID. Saya tahu saya. Ya guru-guru yang pengawas waktu UN, dia bilang, Pak, UN di Sigi, ditawasi, murid-muridnya masih eja-eja. Kata untuk menyambung-nyambungkan menjadi satu kalimat. Padahal sudah UN kelas 6. Ini menyebabkan keterpanggilan saya untuk berterima kasih kepada kita semua yang hari ini sudah memilih jadi CPNS. Tapi jadilah CPNS yang ke depan akan jadi PNS yang betul-betul mau mengabdi kepada negeri ini. Sebagai pilihan kita. Jadi sekali lagi kita sudah memilih ini, kita laksanakan ini. Dan ada ketentuan kita 10 tahun. Ya. Jadi jangan coba-coba. Mau dekat dengan bupati, wabub atau sekda, jangan coba-coba. Kami tidak akan berikan izin pindah itu. Yang ada adalah kami akan melakukan pengawasan ketat karena 10 hari kerja kami penguatan dan pengetatan disiplin ASN. Karena kami berharap ke depan, masa depan Sigi ada di tangan para CPNS sekarang. Kenapa? Akan mendidik anak-anak negeri ini menjadi baik. Kemudian waktu mereka sakit diobati sehingga mereka sehat lagi, bisa belajar lagi. Karena ternyata tenaga kesehatan juga peduli atau berjiwa pengabdiannya tinggi. Begitu. Jadi ini seperti satu lingkaran yang tidak putus. Ada pendidikan, ada kesehatan, ada ekonomi. Nah, pendidikan kita yang tentukan. Kesehatan juga kita yang tentukan. Ekonomi kita juga yang tentukan. Siapa itu? Mereka yang bekerja di dinas-dinas. Karena di dinas-dinas lah itu yang mengatur program ke semua kecamatan dan desa untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi di pundak saudara-saudara, adik-adik saya yang hari ini sedang diklat SAR, ada beban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, anak-anak bangsa di Kabupaten Sigi, untuk menyehatkan mereka di Kabupaten Sigi, sehingga satu waktu angka partisipasi yang saya sebutkan tadi, angka partisipasi kasar, itu kemudian menjadi naik, artinya orang-orang di desa semangat sekolah. Kenapa? Sudah pintar. Anak desa itu kalau pintar mereka mau sekolah. Dari SD ke SMP mau mereka. Karena mereka pikir, mereka juga bisa bersaing dengan orang di kota, di Lembah. Tapi bagaimana mereka mau lanjut sekolah kalau mereka merasa tidak percaya diri? Dan bagaimana mereka bisa percaya diri kalau masih eja-eja untuk menyambung-nyambung kata menjadi kalimat. Dan waktu mereka tidak sekolah, berarti kita sedang menciptakan orang-orang miskin baru di situ lagi. Target kita pemerintah ingin menurunkan angka kemiskinan ini. Kami punya program beasiswa. Ya, jadi Irwan Samuel itu punya program beasiswa untuk 2 tenaga guru dan kesehatan, biaya penuh ditanggung program ini. Mulai makannya, uang kuliahnya, uang asramanya sampai jadi satu. Tapi bagaimana mereka mau dapat beasiswa ini kalau mereka tidak sekolah, tidak tamat SMA? Kami punya program 1 kecamatan 1 dokter, dibiaya penuh program Irwan Samuel. Tapi bagaimana mereka bisa lolos di kedokteran? Padahal uang kami sudah siapkan untuk program 1 kecamatan 1 dokter. Jadi anak-anak di Sigi ya yang lulus kedokteran dari orang tua yang tidak mampu,
kami kesempatan, kami kasih kesempatan, satu kecamatan satu, dibiayai penuh program pemerintah sampai jadi dokter. Bagaimana itu bisa kita dapatkan kalau ternyata mereka tidak pintar? Karena lulus di dokter harus lulus tes kedokteran. Tugas Irwan Samuel membiayai. Kami punya program KUR 0% untuk para pelaku usaha. Bagaimana mereka bisa jadi pelaku usaha baik yang sukses kalau mereka tidak berpendidikan yang cukup? Bagaimana mereka berpendidikan yang cukup kalau kita ditempatkan di sana tidak mengajarkan mereka, atau kita sendiri yang jarang datang, seperti temuan-temuan saya. Tapi yakin saya dengan pertemuan hari ini akan menambah semangat kita bekerja, dan tidak ada laporan masyarakat, atau bahkan saya saat sidak-sidak tidak ada lagi guru-guru yang terlambat, pegawai-pegawai yang terlambat, tidak ada lagi mereka yang tidak mengajar, tidak ada lagi mereka yang alpa-alpa, yang malas-malas masuk kantor dan mengajar atau di puskesmas, ya. Apalagi kalau dalam waktu dekat kami akan berhentikan tidak dengan hormat, ada PNS, ya, supaya akan menjadi efek jerah bagi semua bahwa kami tidak main-main menjalankan amanah rakyat yang ditaruh di pundak kami ini. Ya. Jadi kami yakin ke depan akan semakin baik kabupaten ini karena kami sudah dibantu lagi dengan 160 orang tenaga baru, tenaga handal, tenaga muda yang punya semangat pengabdian yang sama. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya memberi ruang untuk kita berdiskusi, termasuk mungkin guru-guru kami ini di Widya Suara yang ingin memberikan saran masukan untuk kami, termasuk teman-teman peserta Latsar ingin memberi saran masukan, silakan kita berdiskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi saya belum akhiri karena kita masih harus berdiskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, kasih kesempatan. Baik, banyak kepada Bapak Saya persilahkan dulu kepada Pak Asmin Rustin pertanyaannya. Setelah itu nanti setelah itu Ibu Ivana, dan kita 3 orang dulu tahu pertanyaan dulu, siapa tahu hampir mirip pertanyaannya nanti sudah terjawab sekalian. Baik, mirip pertanyaannya nanti sudah terjawab sekalian. Kepada Pak Asmin Rustin, kepada Pak Asmin Rustin, saya persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf di kesempatan yang terbuka ini yang disaksikan oleh para teman-teman CPNS se-Kabupaten Sigi, kata 68 hingga 71, bahwa kejadian sidak kemarin di Kecamatan Pipikoro, terkhusus di sekolah kami SMP Negeri 24 Kantewu, bahwa saya secara pribadi kepada Bapak ingin menyampaikan permohonan maaf karena belum menunaikan tugas yang seharusnya kami laksanakan. Tapi pada poin-poin tertulis kami sudah menyampaikan beberapa poin dan mudah-mudahan Bapak memaklumi alasan yang kami cantumkan di dalamnya. Itu saya kira, yaitu yang pertama, saya sebagai CPNS harus terbuka mengenai ini, harus memberanikan diri, harus berani bertanggung jawab. Dan kami tidak menafikan bahwa kita diatur oleh undang-undang mengenai aturan disiplin pegawai. Dan apapun itu, memang kami sudah sampaikan ke masyarakat Kantewu bahwa kami mendaftar ini bukan karena ditempatkan di sini, tapi karena ini adalah pilihan hidup untuk ada di Kantewu selama 10 tahun. Jadi itu pertama. Terus yang kedua Pak, kalau boleh di kesempatan terbuka ini bagaimana, itu tadi permohonan maaf saya, tapi keinginan saya lagi nih Pak, bagaimana kami ini yang berada di daerah-daerah terpencil ini minimal kami difasilitasi tempat tinggal Pak, karena sementara ini kami masih
tinggal di salah satu rumah warga. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kami dengan Bapak, kami sekaligus memohon maaf, dan keinginan kami yang pertama mungkin difasilitasi saja tempat tinggal, Pak. Saya kira itu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Maya. Ya, selamat pagi Pak. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Maya Ivan Awi Pak dari instansi Puskesmas Kantewu. Saya sebagai penyuluh kesehatan. Mohon maaf ini Pak sebelumnya terkait yang Bapak sampaikan pada awal tadi. Bapak telah melakukan sidak ya di beberapa lokasi. Kebetulan kemarin pas Bapak datang kunjungan ke Kantewu, saya ada di lokasi instansi, saya di Puskesmas, dan kebetulan juga saya tidak pernah sekalipun meninggalkan instansi. Kedua Pak, yang ingin saya sampaikan, keinginan saya kalau boleh disegerakan untuk absen fingerprint agar PNS-PNS itu lebih ini Pak, lebih disiplin lagi. Kedua juga untuk masalah jaringan Pak, agar segera bisa di lebih baik lagi, soalnya di atas itu jaringan agak kurang baik Pak, agar juga saat kami mengirim laporan atau ada yang kami mau perlu laporkan itu dapat lebih baik lagi disampaikannya, supaya tidak perlu lagi ada alasan untuk meninggalkan lokasi pekerjaan Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Umu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Koko. Assalamualaikum, selamat pagi Pak, menjelang siang. Terima kasih. Sebelumnya saya mau minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini sebuah pertanyaan dan pernyataan sekaligus ini terkait untuk membangkitkan semangat. Pak, saya mau bertanya, ini kalau program perbaikan jalan itu dari pemerintah daerah atau dari ini desa terkait, Pak? Ini kan perbaikan apa? Jalan menuju, adakah program perbaikan atau perkembangan jalan di daerah-daerah terpencil? Seperti itu. Khususnya ini di Marawala Barat, Pak, karena salah satu daya tarik Kabupaten Sigi itu ada di Marawala Barat. Ini Paralayang Matanti Mali. Nah, kebetulan saya mengajar di Marawala Barat dan jalanannya pun itu memang agak sedikit, bukan sedikit sih, agak susah, agak rusak. Terus ini di pinggir-pinggirnya itu Pak, ini tidak ada pembatas, jadi ada yang tikungan, turunan, tidak ada pembatasnya Pak, itu agak berbahaya. Saya kira begitu Pak. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya Pak. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan lagi, Ibu Resvidora, silakan. Baik, terima kasih Pak Koko. Selamat pagi menjelang siang Pak Wakil Bupati Sigi. Terima kasih sudah membuka ruang diskusi ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Pertama, kenalkan nama saya Resvidora. Saya guru di SMP Satap Negeri 2 Sigi, Desa Olu, Kecamatan Lindu. Ya, saya yakin Bapak sudah beberapa kali ke Lindu atau mungkin ke seberang. Ya, yang ingin saya sampaikan itu Pak, ya tentu saja kita harus melaksanakan tugas, itu kewajiban kami. Namun dalam melaksanakan tugas itu Pak, apalagi daerah pegunungan, tantangannya luar biasa. Saya sampai di sana itu tidak ada rumah guru. Jadi sekarang saya dan teman saya itu ngontrak rumah Pak, ngontrak rumah di rumahnya warga. Karena tidak ada rumah guru. Yang kedua, yang saya sangat sayangkan itu, Desa Olu itu tidak masuk kategori dacil. Sangat disayangkan sekali karena
dilihat dari ketersediaan sumber daya di sana, tidak ada listrik, tidak ada jaringan. Jadi itu yang saya sayangkan, kami sangat sayangkan, kenapa sampai tidak dimasukkan dalam kategori daerah tertinggal dan terpencil, padahal sumber dayanya sangat terbatas. Kemudian untuk kondisi sekolah saya, Pak, sudah sangat memprihatinkan. Karena gempa kemarin itu belum ada renovasi. Jadi saya mohon diperhatikan, Pak. Belum ada renovasi di SMP Negeri Satap 2 Sigi. Terus yang terakhir juga, Pak, saya ulangi lagi, tentang daerah pegunungan itu sangat besar, terutama infrastruktur jalannya. Saya yakin Bapak sudah rasakan bagaimana jalannya ke Lindu. Kalau tadi di Matantimali tidak ada pembatasnya, ya kalau ke Lindu jangankan pembatas, Pak. Kita tidak tahu mana jurang, mana bukan jurang ini. Jadi mohon Pak, itu kerinduan saya Pak untuk daerah pegunungan, semoga aksesnya lebih dipermudah, apalagi jalan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Koko. Baik, terima kasih teman-teman. Saya tahan dulu pertanyaannya. Mungkin nanti dari jawaban Pak Wabuk ini juga yang ingin bertanya, saya tahu dia sudah terjawab. Baik, silakan Pak. Ada pertanyaan, ada pertanyaan Pak. Baik, saya terima kasih. Makasih moderator. Ya, jadi yang pertama Pak Asmin Rusmin, kedua Ivan, Naumu, dan Res Vidora. Ada beberapa pertanyaan yang hampir mirip-mirip ya, yang akan saya jawab sekaligus. Yang pertama berkaitan dengan rumah dinas. Rumah dinas. Saya mau kasih gambaran begini. Saya waktu pertama kali diangkat PNS bukan juga di kota saya. Ya, saya diangkat PNS itu di Poso. Pertama jadi PNS di Poso. Terus yang kantor saya. Di mana saya tinggal? Saya kontrak kos, ada gaji, ya itu. Jadi kalau seperti itu. Tapi pemerintah daerah Kabupaten Sigi berupaya untuk rumah-rumah dinas itu nanti akan dibuat. Tapi jangan sampai ini jadi alasan, ya. Jangan alasan tidak masuk. Tetap kita harus semangat. Tapi kemudian juga saya mau sampaikan, kalau di sini ada mereka yang bertugas di Satap ONU, ya, mungkin saya bisa dikasih contoh. Ada siapa yang bertugas di Satap ONU? Coba bisa sampaikan hal berkaitan dengan rumah dinas. Mungkin ada di sini salah satu. Sebelum saya ada. Oke, ada mungkin. terima kasih untuk tangannya. peserta yang berasal dari yang bertugas Pak di Satap ONU. Desa ONU. Raise hand tolong supaya saya spotlight bersama Pak Wabuk. Ibu siapa? Halo? Ada ya? Oh, Ibu Nugi. Oke, Bu Nugi. Coba Bu Nugi, coba sampaikan. Ini Pak. Ini saya Pak. Assalamualaikum. Berkaitan rumah dinas soal. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bu Nugi. Ya. Bisa disampaikan. Iya. Kalau di sana bagaimana kondisinya? Iya, kebetulan kami atau saya sendiri sebagai salah satu yang ditugaskan atau mendapat tempat pengabdian di SD Impres ONU, Pak. Itu sekaligus dengan Satap SMP Negeri 3 Sigi. Nah, di sana kami mendapatkan tempat tinggal, yaitu rumah dinasnya, yang dimana rumah dinas itu terdiri dari satu rumah dinas untuk SD-nya, begitu pula untuk SMP-nya. Tetapi kami di situ saling berbagi, Pak, bagaimana caranya biar kita bisa tinggal bersama, Pak, seperti itu. Mungkin Pak Herdiansa Saputra bisa menambahkan mengenai hal tersebut. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Iya Pak, saya salah satu guru di SMP Satap 3 Sigi, Pak. Mohon maaf juga karena kemarin waktu Bapak datang ke sana kita tidak ada di tempat. Kalau untuk rumah dinasnya Pak, kalau untuk di SMP Pak, alhamdulillah rumahnya untuk saat ini kan mungkin baru Pak, jadi layak untuk ditempati. Sementara kita ada 5 orang Pak, jadi kita berempat di rumah dinas, jadi ada satu guru yang di kelas kosong. Alhamdulillah untuk rumah dinasnya sebenarnya
bagus Pak. Cuma kemarin mungkin saya klarifikasi kemarin Pak, kenapa kita tidak ada di tempat kemarin. Kemarin Pak kita sebenarnya sudah datang melapor pertama, cuma kita tidak ke ONU, kita ke Kantewu Pak, langsung ke rumahnya Ibu Kepala Sekolah setelah penerimaan SK. Kemudian setelah itu kita per tanggal 24 Januari itu kita langsung ke ONU Pak, selama 2 minggu di sana mengajar sudah kita Pak, untuk mungkin kita sudah melapor juga sama Pak Sekdes kemarin. Mungkin miskomunikasi saja Pak, katanya kita cuma datang melapor, tapi sebenarnya kita sudah mengajar selama 2 minggu di sana Pak. Terus setelah itu ada berita dari Dinas Pendidikan bahwa kita disuruh lengkapi data untuk GTK. Jadi itu kami dapodik Pak. Jadi sementara waktu itu juga kebetulan operator sekolahnya kami Pak mengalami kecelakaan yang jatuh dari jembatan kemarin Pak. Jadi kami berniat minta izin sama Ibu untuk turun dulu melengkapi data dapodik Pak. Jadi itu mungkin alasan kami kenapa tidak ada tempat itu. Baik. Makasih. Ya, maksud saya kenapa ke contoh mau sampaikan begini. Bayangkan karena senangnya masyarakat di sana ada PNS yang datang, mereka membersihkan rumah dinas itu. Mereka menyiapkan genset di tempat itu. Mereka dengan segala upaya sambungkan air ke tempat itu. Tapi yang jadi soal, sudah seperti itu fasilitas rumah dinas, tetap saja ya tidak hadir. Itu yang jadi soal. Tapi mudah-mudahan dengan pernyataan ini ke depan kita akan hitung uang kita. Kalau cukup kita perbaiki rumah-rumah dinas. Tapi sanksi ini semakin ketat. Tapi tanpa pun rumah dinas kami tetap kasih sanksi. Saya ternyata rumah dinas yang bagus pun ya di sana masih layak, sangat layak. Saya kan sudah periksa rumah dinas kalau yang di Satap ONU. Diperbaiki kamar mandinya. Tapi tidak ada satupun orang saya dapat di sana. Saya bilang begini, jangan-jangan mereka punya grup WA, kemudian janjian-janjian di situ. Sehingga waktu udah turun semua, tidak ada orang. Tapi saya juga tetap bilang, siapapun yang di situ nanti jangan bela orang ya. Misalnya dari 5, hanya 1 yang datang. Yang lain nanti diizinkan mereka ke sini. Jangan ya. Karena kalau kalian membela yang salah, dengan yang membela pasti kena sanksi. Seperti itu. Jadi kami berharap kami ini akan jadi catatan untuk kami, rumah dinas akan jadi catatan kami. Kemudian untuk fingerprint, ini pas dengan BKD, kami coba akan hitung penganggarannya segera. Pokoknya uang cukup, itu duluan. Kalau jaringan kami tetap berupaya, tapi selama ini kalau jaringan izin Pak, suaranya tidak terdengar Pak Wabu. kondisi keuangan kita belum seperti yang kita harapkan. Makanya apalagi dengan COVID, dana-dana ditarik. Maka apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan sekarang pengetatan anggaran, kemudian melakukan yang terbaik kepada masyarakat. Misalnya yang sangat dibutuhkan masyarakat hari ini untuk kebutuhan ekonomi mereka. Misalnya untuk sementara menyiapkan sumur-sumur dangkal untuk mereka yang bertani tapi belum dialiri oleh jaringan irigasi. Seperti itu. Itu yang sedang kita lakukan. Tapi bukan berarti infrastruktur tidak penting. Penting untuk kami, sangat penting. Toh juga saya jalani. Ya. Olu itu keluarga besar saya ada di sana. Saya sudah sampai di Olu dan Sangali berkali-kali.
Saya tahu tempat itu, tapi sekali lagi saya juga jalani itu. Jadi yang jadi soal kalau saya ke sana dan saya jalannya bagus, kemudian teman-teman guru kalau ke sana jalannya jelek, kan itu jadi soal. Tapi kan sekarang sama. Yang Bapak Ibu jalani itulah yang saya jalani kalau saya ke sana atau Pak Bupati ke sana, Kadis ke sana. Sekali lagi kami tetap berupaya, hanya kondisi keuangan daerah yang belum mampu sekaligus menjawab kebutuhan itu. Izinkan kami melihat prioritas-prioritas pembangunan. Sehingga ke depan pun kita akan secara bertahap untuk itu. Sekali lagi, saya berharap jalan jangan jadi alasan, rumah dinas jangan jadi alasan, karena semangat pengabdian kita itu yang paling utama. Ketika itu telah ada, maka itu tidak menjadi soal. Misalnya, kita ke sana melewati jalan sulit, tapi sampai di sana kita jangan pulang-pulang dulu. Kalau pulang juga susah jalannya, mengajar terus saja di sana. Nanti kalau ada kebutuhan baru pulang. Itu solusi, ya solusi untuk mereka. Karena saya ini pernah juga bertugas di tempat yang Pulau Selatan dulu belum ada jaringan, jalan masih jelek, saya sekjam di sana. Jadi kalau saya mau telepon keluarga, saya harus turun ke Kulawi, baru saya bisa telepon. Sebatas telepon, karena di sana jalannya jelek, jaringan tidak ada. Artinya disampaikan hari ini, itu yang saya dapatkan waktu saya pertama jadi PNS. Saya PNS pertama bukan di sini, juga di luar sini ya. Saya PNS, tapi itu tidak jalan karena yang saya cari di sana bukan mana rumah dinas saya, tidak. Yang saya cari mana kantor saya. Setelah kantor saya di sini, oke, saya lihat jam kerjanya, baru saya cari rumah untuk saya tinggal nyaman. Gaji saya itulah yang saya gunakan untuk membayar, kemudian saya berusaha mencukupkan kebutuhan saya. Ya saya bersyukur karena saya pernah menjalani apa yang pernah dirasakan oleh kawan-kawan saya, saudara-saudara saya yang hari ini sedang rasakan. Mungkin itu sementara ya, tapi sekali lagi upaya-upaya untuk itu semua tetap kami lakukan, tentu dengan prioritas-prioritas. Namun hambatan hari ini adalah karena COVID, anggaran kami banyak ditarik kembali ke pusat. Itu mungkin. Saya masih buka lagi lain, masih ada waktu. Masih ada? Oke. Untuk rehab sekolah ini sudah jadi begini. Untuk kepala dinas pendidikan yang baru ini tugasnya ini agak berat karena dia ditugaskan membuat peta pendidikan. Peta pendidikan kan berarti ada SDM-nya termasuk kondisi sekolah. Jadi itu harus sementara didata karena itu adalah jadi selain rehab sekolah termasuk rumah dinas guru-guru tadi ya. Sementara kepala dinas yang baru ini menjadi PR-nya supaya tahu berapa banyak sekolah kita yang perlu direhab, berapa banyak rumah dinas kita yang butuh rehab atau bangun baru. Ya, itu sementara. Makasih. Baik, untuk Olu jadi begini, untuk Dacil bukan kami yang tetapkan. Saya sampaikan tadi kementerian. Kementerian yang menetapkan. Indikator desa tertinggal kalau dia masih 8, Kelindo kan sudah ada roda 4 bisa sampai di sana. Menyeberang lewat perahu motor. Sehingga yang ditetapkan daerah Dacil itu saya sampaikan tadi yang masih dengan sepeda motor. Kalau Pipikoro semuanya karena masih dilalui dengan sepeda motor. Kalau di Kulawi Selatan ada satu desa namanya Desa Moa. Ya, itu masih dengan sepeda motor. Dan sekali lagi yang menetapkan Dacil itu bukan kami, tapi dari kementerian. Berdasarkan apa? Berdasarkan data-data yang dikirim oleh dinas-dinas terkait. Kira-kira itu. Baik, terima kasih. Jadi mungkin rumah dinas data sekarang itu tidak banding lurus juga sebenarnya Pak dengan tingkat disiplin. Artinya tambahnya rumah dinas itu tidak naik juga tingkat disiplin. Artinya ya mungkin seperti itu. Mudah-mudahan harapannya Pak Wagub nanti ditambahnya rumah dinas ini juga berbanding lurus lah dengan disiplin teman-teman. Baik, saya buka lagi. Terserah moderator ya, terserah moderator. Saya ikut moderator karena di mana-mana diskusi moderator bosnya. Saya ikut. Ya. Baik, saya persilakan ke Pak Alham dulu. Silakan, ya, kalau bisa sampai jam 12 ya. Ya, kita punya waktu 28 menit lagi, Pak. Silakan, Pak Alham.
Baik Pak Koko, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Wabub. Waalaikumsalam. Iya. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak, ada beberapa Pak. Halo? Ya, Halo? dengar. Terus lanjut. Ya. Yang pertama Pak, bagaimana cara pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah ataupun tantangan untuk sekolah-sekolah dajjal Pak, seperti kesulitan dalam jaringan listrik sama jalan yang tadi Pak ya. Tapi itu sudah Bapak jelaskan tadi untuk jalannya yang cukup menantang Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang program dari pemerintah Bapak tadi tentang KUR 0% untuk masyarakat ya. Yep. Ya. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah ini sudah berjalan? Kemudian ini bisa diakses masyarakat ke bank apa? Kemudian apakah ini juga bisa dipergunakan bisa sampai ke desa-desa terpencil? Seperti saya ambil contoh di Dolo Barat itu Pak, Dusun 3 Waturalele. Kebetulan saya bertugas di sana Pak, SMP Satap Negeri 22 Sigi. Nah, kemudian apakah program KUR ini juga Pak, KUR 0% ini itu memberlakukan aturan seperti bank gitu Pak? Misalkan harus punya usaha atau bagaimana Pak? Itu saja Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya persilakan ke Pak Ahmad Samsudin. Silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Koko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wabub. Ini Pak, saya juga sama dengan teman saya tadi Alham. Sebenarnya tadi satu partner kita kalau naik Pak, biasanya dia naik motor, saya jalan kaki Pak. Terus di SMP Negeri Satap 22. Kemarin dari masyarakat atas Pak, itu ada sekitar 34 orang Pak. Pengen sekali mereka paket C Pak. Barangkali Bapak bisa memfasilitasi paket C dari SMP Satap 22. Karena di sana cuma sampai SMP, mungkin mereka mau turun ke bawah SMA, mereka ada perasaan malu Pak. Ya saya rasa yang Bapak ceritakan tadi, mulai dari membaca mereka kurang lancar dan lain sebagainya. Itu yang saya rasa. Terus yang kedua Pak, di sana Pak, kan pertanian mulai, ya alhamdulillahnya yang di atas, mulai mereka menanam ini, kemiri. Nah, apa ada bantuan untuk ke atas kemiri dan lain sebagainya Pak, untuk mereka lebih semangat lagi menanam, untuk penghijauan juga Pak. Sekian dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya tutup dulu untuk sementara karena waktu kita tinggal 20 menit. Saya tutup dulu untuk sementara pertanyaan. Saya silakan pada Bapak Wabub untuk memberikan jawaban. Baik. Untuk yang mereka bertugas di daerah terpencil memang kesulitan jaringan juga kita akui. Hanya memang pemerintah daerah kan tidak punya kekuatan banyak untuk bisa mengintervensi jaringan ini. Betul-betul itu faktor alam dan faktor lain-lainnya. Yang kami bisa lakukan adalah mengkomunikasikan dengan provider, ya. Begitu. Misalnya dia XL, kami akan komunikasikan Pak, tolong di sana. Jadi begitu kira-kira. Dalam rangka menjamin bahwa stabilitas jaringan tetap stabil. Itu kami lakukan. Pasti ya, setiap ada kita langsung juga sampaikan ke provider. Kemudian bagaimana dengan KUR? Nah, ini bagus sudah mulai ke. Jadi guru-guru, tenaga kesehatan, siapapun kita bisa memfasilitasi program ya. Ketika sudah selesai jam mengajar, bisa diskusi dengan masyarakat, bisa menginformasikan juga program. Misalnya KUR ditanya, ya KUR itu untuk semua, tapi syaratnya harus ada usaha, tidak boleh tanpa usaha, harus ada usaha. Kapan dilaksanakan? Kami kalau KUR 0%, kalau KUR kan tiap tahun ada, tapi yang 0% itu tahun depan dimulai kena sejak RPJMD kami ditetapkan, karena dalam undang-undang mengatakan 6 bulan setelah dilantik RPJMD ditetapkan. Nah kita kan dilantik Februari, RPJM ditetapkan
bulan Agustus, ya. Nah, bulan Agustus dalam rentang itu berarti perencanaan yang sudah ada yang kita laksanakan. Jadi kita normalnya 2022 akan jalan KUR 0%. Nah, bagaimana caranya? Ini juga kan diperhadapkan atau ditanyakan waktu kami kampanye. Tidak mungkin ada bank yang merugi, ya. Tidak mungkin, mana ada bank mau kasih uang tapi tidak ada bunga. Dari mana mereka punya untung? Saya mau bilang begini. Ini sebelum saya jadi wakil bupati, saya kepala dinas, saya sudah tangani ini. Jadi kasih bantuan modal hibah sering, yang 0% juga pernah. Jadi caranya gini, ada uang kita, program Irwan Samuel ini ada uang kita taruh di bank. Kemudian mekanisme KUR itu jalan, mekanisme itu harus ada usaha. Tapi KUR umumnya, KUR pada umumnya itu kan 6%, itu aturan, ya. Bunga KUR itu 6%. Karena sudah disubsidi oleh APBN. Sekarang yang 6% itulah yang nanti akan disubsidi oleh program Irwan Samuel. Siapa yang berhak? Semua masyarakat Sigi yang punya usaha, yang bukan PNS, ya. PNS tidak boleh mengakses KUR 0% ini. Yang boleh ini non PNS, mereka yang orang susah, yang memang mereka punya usaha, tapi dari sisi modal mereka tidak punya, maka kita akan berikan KUR tanpa bunga. Kenapa? Bunganya itu yang sudah disubsidi atau dibayar oleh program Irwan Samuel. Jadi bukan ke bank itu tetap ada bunga. Banknya itu yang kita taruh uang. Jadi ada uang program Irwan Samuel ditaruh di bank. Dan kami sudah kerjasama dengan 2 bank, Mandiri dengan BRI. Sudah ada 2 bank ini yang berminat, ya. Karena ada uang kami titip di sana. Bahkan bank ini menantang, Pak, kapan bisa dilaksanakan? Kami sudah siap mau edarkan ini. Saya bilang belum bisa. Karena harus di RPJM ini ditetapkan dulu. Dibahas bersama DPR. Karena kita akan melanggar ketentuan hukum kalau kita laksanakan sebelum ada penetapan RPJMD kami. Begitu. Jadi mereka, oh ya kalau gitu kita tunggu. Ya, memang syaratnya itu harus ditetapkan RPJM kami. Jadi uang program Irwan Samuel taruh di bank, pengajuan KUR mereka lakukan, ketika mereka diberikan, pokoknya dikembalikan oleh peminjam bunga sudah dibayar oleh tanya. Jadi wajib, namanya kredit usaha, berarti harus punya usaha. Yang tidak punya usaha tidak boleh dapatkan ini. PNS, TNI, Polri tidak boleh juga. Mereka boleh dapat KUR yang lain, tapi yang tanpa bunga ini hanya untuk masyarakat miskin. Bahkan kami punya program ke depan asuransi petani dan asuransi peternak, ya kami yang bayar. Nanti dalam kesempatan lain saya sampaikan. Jadi Irwan Samuel dengan uang yang sedikit ini kami akan bantu maksimal masyarakat kami. Makanya tadi saya bilang kami tahu prioritas mana. Misalnya kartu Masagena untuk masyarakat yang berobat gratis. Kenapa? Karena masih banyak masyarakat kita yang tidak dapat mengakses kartu ini. Bayangkan dari KIS pemerintah pusat itu dalam satu rumah orang miskin 4 orang, bapak, ibu, 2 anak. Yang dapat KIS cuma 2. Padahal mereka semua miskin. Bagaimana yang 2 ini kalau sakit? Harus bayar, padahal orang miskin. Nah itulah. Maka kartu Masagena hadir. Mau menjamin semua orang miskin. Jadi prinsipnya tidak boleh ada orang miskin di Sigi yang tidak berobat karena tidak ada uangnya. Kenapa? Irwan Samuel sudah siapkan itu. Begitu ya. Jadi uang-uang tadi itu yang kami prioritas untuk membantu masyarakat-masyarakat susah. Nah untuk Pak Ahmad, pakai cek Pak, kalau Bapak datang ke Dinas Dikbud, saran saya waktu berurusan nanti ini pasca ini, ketemu dengan bidang pendidikan ya di sana, tanyakan itu ya tentang paket C ini ada di sana ya. Kalau tidak salah yang tangani itu Pak Ali ya, kepala bidangnya ya. Tanyakan di sana dan bantu mereka Pak. Bisa dibantu itu Pak. Pak Ahmad, saya malah menantang Bapak untuk bantu mereka. Ya, tahun depan ikut paket C. Ya. Kalau mereka kesulitan masuk di kotak pengaduan. Tapi kan sayang sudah ada Pak Ahmad di sana, masa tidak bantu mereka. Padahal ini mudah sekali. Hanya daftar mereka, kasih ke Dinas Pendidikan akan cek lapangan, kemudian berarti di Dola Barat nanti akan diadakan ujian secara massal untuk mereka yang paket C. Dan ini kepada semua yang bertugas di desa-desa, kalau ada mau yang paket C, daftarkan mereka, bantu mereka. Nah ini malah poinnya tinggi. Sudah kita mengajar, kita bantu masyarakat untuk informasi-informasi yang positif untuk mereka. Amalan kita makin tinggi. Apalagi kita lakukan di bulan puasa ini.
bantuan kemiri. Ini program kami, Pak. Silakan buat kelompok mereka, Pak. Ya, buat kelompok berapa hektar yang mereka punya untuk itu, karena tidak boleh perorangan. Jadi misalnya ada 5 kelompok, 5 orang dalam satu kelompok, 1 orang punya 1 hektar, berarti 5 hektar yang mereka siap tanam kemiri. Minta bibitnya. Kalau untuk kemiri ke dinas lingkungan saja, karena dia sekaligus juga untuk penghijauan, gitu. Ya. Kalau durian, rambutan, alpukat itu ke dinas pertanian. Dan prinsipnya harus berkelompok. Begitu Pak ya, saya kembalikan. Baik, terima kasih Wabub. Saya kasih satu kesempatan lagi, satu penanya. Saya persilakan kepada Bapak Laude Muhammad Mutahar. Silakan Pak Laude. Baik, terima kasih Pak Koko atas kesempatannya. Ya, terima kasih untuk Pak Wabub atas informasi dan pemaparan materinya. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak. Ada beberapa hal yang mungkin ingin saya diskusikan dengan Bapak, dengan teman-teman sekalian. Terkait ini Pak, mohon maaf sebelumnya, berkenan dengan kinerja dari aparatur desa terkait dengan masalah pungli Pak. Ini juga pengalaman Pak selama 3 tahun saya tinggal di daerah itu dalam pengurusan administrasi, ya tidak luput dari persoalan pungli, pungutan liar Pak. Sedangkan ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Kemudian ini kan termasuk punglinya dalam bentuk apa? Kalau ada contoh di desa apa? Ya, mohon maaf Pak, saya ada di Desa Tinggede, bertempat tinggal di Desa Tinggede saya Pak. Ya, oke, pungli dalam bentuk apa Pak? Ini Pak, setiap saya ada urusan persoalan administrasi, kalau untuk yang baru ini, pada tahun 2019 kan sempat saya untuk pengurusan administrasi persyaratan Pak, untuk ambil surat pengantar untuk nikah gitu, untuk nikah. Setelah saya urus, saya kira setelah pengurusan itu tidak ada lagi istilahnya ada pemberian istilahnya bayar surat pengantarnya Pak. Jadi tiba-tiba setelah selesai saya mau keluar sudah langsung ditahan, bilang mohon maaf ada istilahnya uang administrasi gitu. Dan ini notabene-nya diarahkan ke sekretaris desa gitu. Sepengetahuan saya Pak, sekretaris desa kan PNS gitu. Apakah kurang gajinya sampai-sampai perlu ada lagi pembayaran administrasi? Pak Laude bisa dipersingkat pertanyaannya? Jadi pertanyaan saya sini Pak, bagaimana bentuk penanganan terkait persoalan pungli ini Pak? Baik. Ditangkap pertanyaan itu. Apakah melalui pelayanan dari Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati atau langsung, kan kita ada alternatif ke ombudsman gitu persoalan ini. Kemudian juga Pak, berkenaan dengan ini pertanyaan kedua, berkenaan dengan saya salut dengan program dari Pak Bupati dan Pak Wabub terkait dengan persoalan sidak ini. Apakah ada juga sidak ke kantor-kantor desa Pak? Soalnya kan kita sempat terkendala masalah di kantor desa itu tiba-tiba kosong gitu Pak. Kita mau cepat pengurusannya tapi stafnya tidak ada begitu. Ya mungkin itu Pak. Sekian, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Laude. Saya persilakan Pak. Baik, Pak Laude, terima kasih banyak. Jadi begini, kami tidak di desa itu kalau dia atur di Perdes maka tidak bisa juga disebut pungli. Itu harus dibuktikan karena mereka itu ada penerimaan
desa. Siapa tahu mereka atur di Perdes. Siapa tahu. Lihat SOP mereka di sana. Ya, di desa masing-masing. Siapa tahu memang diatur dalam peraturan desa. Siapa tahu. Tapi kalau tidak ada, Pak, itu pungli. Laporkan, Pak. Kita punya layanan pengaduan. Ya. Kalau jauh Bapak ke ombudsman, sama kita selesaikan. Ya. Hanya kita tidak perlu melapor tentang Sigi, kami tidak akan layani. Yang kami layani itu warga Sigi tinggal di Sigi. Makanya dibuktikan nanti kalau di laporan kami foto KTP-nya. Begitu. Kemudian untuk sidak, Pak, saya ketika desa, nah cuma kami mengutamakan yang di kantor-kantor, Pak. Jangan sampai orang bilang kita gajah di seberang lautan tampak, tapi semut di seberang lautan tampak, gajah di depan mata tidak. Jangan saya sampai saya sidak di desa-desa, tapi kantor-kantor saya belum disiplin. Itu kira-kira. Kenapa saya utamakan kantor-kantor dinas dulu? Ya, karena di dinas itu masih banyak tidak disiplin. Saya mau pastikan semua di kantor dinas disiplin, baru berani saya ke desa. Tapi beberapa kali ini di desa pun saya sidak. Kenapa? Juga menangani uang negara. Pelayanan harus terjadi. Tapi sekali lagi, Pak, kantor desa yang tidak buka di jam dinas, laporkan di jam pengaduan, di kotak pengaduan kami. Ya, laporkan, Pak. Semua jenis pelanggaran ASN termasuk Bapak bisa dilapor. Sedangkan Bapak bisa dilapor. Dan Bapak juga punya hak untuk melapor. Hanya saran saya pastikan yang dilapor itu benar. Kemudian pastikan kita melapor karena kita punya identitas juga benar. Maksudnya warga Sigi tinggal di Sigi. Oke, Pak ya. Untuk semua, apabila ada pelayanan yang kita rasa menghambat pembangunan di wilayah masing-masing, kita lihat ini pelanggaran, laporkan melalui unit pengaduan kami. Ya, lewat WA ada, lewat Instagram ada, Facebook ada, SMS. Kami buka itu. Jadi ada dua layanan pengaduan, layanan kotak pengaduan pelayanan dan pembangunan, kemudian layanan untuk bencana. Untuk bencana kami standby 24 jam, tapi itu tidak boleh SMS, telepon. Ya, dan kami akan koordinasikan dengan camat untuk memastikan bahwa yang diadukan ini benar. Itu mungkin dari kami. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya, dan di pundak Bapak Ibu 160 orang ini kami Irwan Samuel titip tempat masing-masing. Kami mohon betul saudara-saudara kami, kawan-kawan kami yang mengabdi untuk masyarakat, bantu Irwan Samuel untuk bantu masyarakat di Kabupaten Sigi. Ini yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang ingin disampaikan lebih jauh, kantor saya terbuka, kita berdiskusi. Kalau ada yang berkaitan dengan pelayanan, ada pungli Bapak lihat di sana, sudah nyata-nyata. Ada pelayanan yang tidak maksimal, laporkan ke unit pengaduan kami. Ya, karena adminnya langsung Bupati, Wabub, dan Sekda. Kami bertiga langsung membaca setiap pengaduan. Nah, termasuk Bapak Ibu juga punya potensi untuk diadukan. Begitu. Ya, Bapak Ibu punya potensi yang sama untuk diadukan. Bapak dan Ibu juga punya hak juga untuk mengadu ketika itu berkaitan dengan pelayanan yang misalnya Bapak Ibu ingin dilayani dinas pendidikan, pergi jam 8 belum ada orang, laporkan. Ya, laporkan. Jangan ragu. Sudah saatnya kita terbuka demi masyarakat Kabupaten Sigi, kan untuk kita. Irwan Samuel juga lakukan ini bukan untuk Irwan Samuel. Disiplin kita tingkatkan bukan untuk Irwan Samuel, untuk masyarakat, untuk kepastian pelayanan. Ya, ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ya, sekali lagi, atas nama pribadi keluarga, selamat menunaikan ibadah puasa. Biarlah ibadah puasa ini bernilai ibadah di mata Tuhan Yang Maha Esa, dan pertemuan kita juga pada siang hari ini di bulan suci ini juga bernilai ibadah, dan kerja-kerja kita pun bernilai ibadah. Ini yang dapat kami sampaikan. Pak Bupati Sigi, Muhammad Irwan SOSMSI, titip salam hormat untuk kita semua. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Shalom. Selamat bertugas.
Ya, semangat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak waktu ini atas perkenan waktu Bapak di tengah-tengah kesibukan yang begitu padat masih menyempatkan waktu untuk memberikan ceramah pada siang hari ini. Harapan dari motivasi Bapak tadi dari segala keterbatasan keuangan daerah, diberikan akses untuk teman-teman, bertahap diberikan rumah dinas, perbaikan jalan, dan lain-lain sebagainya. Tidak ada maksud lain selain untuk meningkatkan profesionalisme teman-teman, meningkatkan disiplin teman-teman, yang nantinya harapan pemerintah adalah berbanding lurus dengan apa yang Pak Wagub sampaikan tadi terhadap APK, terhadap angka harapan hidup, kemudian rata-rata lama sekolah, itu semua harapan dari pemerintah daerah, tidak ada yang lain, dan terutama adalah pelayanan kepada masyarakat. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada host dari BPSDM Provinsi, Widya Iswara BPSDM Provinsi, terkhusus teman-teman Latsar, Kabupaten Sigi, tahun 2021. Sekian yang mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan ke host provinsi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Koko, terima kasih juga Pak Samuel selaku Wakil Bupati Sigi yang sudah memfasilitasi pembelajaran hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman evaluator saya dan Ibu Vivi yang sempat hadir, WI, Widya Iswara yang sempat hadir. Terima kasih banyak. Saya sudah tidak mengecek lagi. Oke, Widya Iswara dan teman-teman sekalian yang sudah bergabung pada pembelajaran hari ini, ingat absen tetap berlaku pada jam yang telah ditetapkan. Jadi tidak ada yang mengabsen hari ini. Baik pagi dan sore ya. Jangan lagi ada yang curhat di grup. Pak, saya tadi kok absen. Itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, teman-teman sekalian, mungkin ada penyampaian dari teman-teman evaluator di masing-masing angkatan. Saya rasa di 71 cukup saya. Evaluator lainnya? 70 cukup, Pak. 70 cukup. Cukup. Pak Acep 69 Pak Acep? Enggak ada, Pak? Cukup. Oke, terima kasih kalau gitu. Bapak Ibu sekalian. Bentar ya. Oh, itu Mas Afgan. Mas Afgan angkatan berapa ya? 71, Pak. Oh, 71. Maaf Mas Afgan. Saya lagi nyari pilot kita. Tadi saya perhatikan ada pilot di ruangan ini. Siapa, Mas? Ada yang pakai headset besar tadi. Ibu siapa, lupa saya namanya. Oke, kami dari penerbangan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Ini boleh satu nih. Pak Rahmat. Ya. Silakan. Ya. Iya Pak Koko. Tahun ini pesertanya istimewa Pak. Kenapa? Saya patut bersyukur Pak, tahun ini pesertanya istimewa sekali Pak. Iya Pak. Cuman saya heran waktu sidak kemarin apa? Evaluator juga ikut Pak, ada Ibu Emi juga. Oh iya. ada kepala badan sampai Ibu Emi ada semua namanya. Yang pakai nama Rahmat tolong besok ganti namanya. Oke? Pak Koko. Pak Koko ada penyampaian mungkin? Siap. Sudah cukup? Untuk saya tidak ada Pak, cukup Pak. Masih di kediaman soalnya. Oh iya siap. Kalau begitu saya boleh izin pamit di ruangan ini Pak? Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kami penerbangan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih
dan dalam hal ini dalam pimpinan Pilot Abdurrahman AM. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sampai ketemu di lain penerbangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.